Ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Nah, Gua rekam dulu aja. siap? OBS dihidupin. Kameranya. Oke, Pak. Gas, Pak. Siap ya? Oke, Ya, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar semuanya? Alhamdulillah, Pak. Baik. Oke, baiklah. Pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ini, sekali ini saya adalah guru baru kalian yang ada di sekolah ini. Baiklah, kita langsung masuk materinya saja. Untuk ini saya akan share screen. Bentar, Bapak share screen. Di sini. Apakah sudah keluar semuanya? Sudah. Sudah? Keberjeruk, Pak. Baiklah. Enak tuh, Pak. Bapak tunggu Seger, dulu. Pak. Keberjeruk. Udah keluar ya? Ya, Pak. Oke, di sini Bapak ingin sedikit menjelaskan tentang komputer dan jaringan dasar, yaitu macam-macam komponen yang ada dalam komputer. Oke. Dan apakah ada yang bisa menjelaskan tahapan dari proses komputer ini sendiri? Enggak, Mungkin Pak. untuk Mas Repi atau Mas Rizky atau yang lainnya Enggak, Pak. Saya Lanjut kurang aja, tahu, Pak. Pak, tentang komputer. menjelasin dari proses komputer ini? Ada yang bisa? Tidak, Pak. Saya, Pak. Oke, kita lanjut saja untuk input device-nya, yaitu Saya laptop biasa, Pak. input device itu untuk penjelasan secara singkatnya yaitu perangkat keras yang berfungsi sebagai alat masukan data ke komputer, yaitu input device. Jadi setelah menginput device nanti akan menuju ke proses device. Nah, proses device itu apa, Pak? Yaitu sebagai alat pemproses kerja komputer. Oke. Lanjut untuk dan setelah dari proses itu dari ke output device-nya, yaitu perangkat keras yang berfungsi sebagai alat keluaran dari data yang dimasukkan oleh input device yang telah diproses komputer. Lalu, setelah output device ini, dia tidak lupa dari storage device, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data baik secara permanen ataupun sementara. Lalu, di dalam komputer itu apakah ada alat pendukungnya? Nah, yaitu di sini gunanya peripheral, yaitu perangkat keras tambahan yang berfungsi membantu kerja komputer. Baiklah, sebelumnya ada yang bisa menjelaskan input device itu apa saja? Contoh-contohnya, nanti akan Bapak kasih nilai tambahan, mungkin ada yang bisa. Keyboard, Keyboard, Pak. Pak. Contohnya, Pak. Oh, keyboard ini sudah ada di layar, jadi mungkin lainnya, contoh-contohnya ada yang bisa. Monitor masuk nggak, Pak? Mouse, Pak. Mouse. Ya, Pointer, mouse, ya pointer. betul, Mas Wahid, satu. Monitor masuk, Pak? Gimana? Monitor. Monitor itu output device, Mas. Jadi, Oh, ya iya, itu Pak. maksudnya ke output nanti. Saya kurang paham, Pak, soalnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan saja ya. Untuk Gaptek, input Pak. Ya. device itu, yang pertama itu keyboard. Adalah perangkat keras yang penuh dengan tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, karakter, dan beberapa fungsi tertentu. Keyboard komputer tentu saja berbeda jauh dengan keyboard alat musik. Jadi, keyboard komputer dengan keyboard alat musik itu berbeda ya. Alat musik. Ya, hanya Kalau alat musik ini, Pak. Oh, kalau alat musik itu digunakan untuk mengeluarkan bunyi-bunyian. Kalau yang ini untuk Ya, Pak. menginputkan ke komputer. Saya dangdutan itu, Pak, alat musik. Ya, keyboard. Ya, seperti itu kalau keyboard untuk musik-musikan. Baiklah, Ya, di Pak. sini keyboard yaitu terkadang keyboard juga dilengkapi dengan trackpad untuk menggerakkan kursor. Kombinasi beberapa tombol keyboard juga berguna untuk memberi suatu perintah shortcut pada komputer. Contohnya shortcut Ctrl plus C itu gunanya untuk memberi copy atau salin komputer. Kalau Ctrl plus V itu gunanya buat apa coba? Oke, Pak. Ctrl plus V. CTRL plus P. Ya, Keluar ini, Pak. oke. Nggak ada yang tahu? Laptop saya keluar keyboard, Pak. CTRL plus P. Untuk paste. Nah, di zaman sekarang ini mungkin perkembangannya itu mungkin keyboardnya sudah banyak yang berlampu ya. Di sini V apa P, Pak? Atau V V, apa Pak. P, Pak? V, Mas. P. Bapak bilang apa tadi, Pak? V, Pak. V. Ya. Tadi Bapak bilang P, Pak. V. Oh, berarti Bapak salah bilang tadi. V. V. Guru nggak pernah salah kok. Oke, sekarang mungkin laptopnya udah banyak yang berlampu ya di sini keyboardnya. Saya RGB, Pak.
RGB. Tapi MacBook. Laptopnya apa, Mas? MacBook. Oh, MacBook. Wah, yang seri mahal itu pasti. Ya, gede Gak ada, Pak. Oh, 40 jutaan. oke. Kita lanjutkan saja. Untuk yang kedua itu mouse atau alat prekursor, perangkat keras yang mudah digenggam. Yang umumnya berisi 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll. Tidak semua mouse, klik kiri dan klik kanan, gerakan kursor dalam keadaan default selalu mengikuti arah perpindahan mouse. Jadi untuk mouse itu kurang lebih seperti ini. Yang mungkin laptopnya gaming, mouse-nya banyak lampunya nanti. Nah, itu. Pak, ini mau saya, Pak. Ya, itu Lampunya, untuk Pak. mouse-mouse kalian itu untuk yang gaming-gaming. Ada Nah, apa, itu Pak? pasti harganya mahal 40 itu. jutaan, Pak. Nah, itu mouse. Oh, itu yang punya Mas Revi itu bawaan laptop pasti. Iya, Pak. Gratisan ya, Mas? Kayak helm. Oh, ya, bagus, Mas. Itu mahal itu, Mas. Oke, kita lanjutkan saja. Yang ini untuk joystick yang suka bermain game, yaitu perangkat keras yang berbunyi sebagai tuas gigi mobil atau seperti stick konsol. Fungsi joystick adalah untuk bermain game atau permainan pada komputer. Stick Xbox bisa digunakan sebagai joystick pada komputer Windows karena sama-sama buatan Microsoft. Jadi buat kalian yang punya Xbox itu bisa digunakan untuk joystick di laptop. Itu Jasa titip. bukan jasa titip, Mas, itu joystick, Mas. Ini joystick Dek. Wah, kamu kurang pengetahuan, Dek. Nah, ini Bapak ajarkan. Yang kedua itu proses device. Nah, proses device itu apa? Proses device atau yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut perangkat pemroses adalah perangkat atau peripheral komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengolah informasi dan data dari input device. Saya berikan gambaran untuk proses device, yaitu input, proses, dan output dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya menyuruh Budi makan. Inputnya perintah, lalu Budi makan, itu proses. Setelah makan, Budi menjadi kenyang. Nah, outputnya itu hasil. Kurang lebih seperti itu untuk proses Habis device kenyang ini. sakit perut, Pak. Oh, kalau sakit perut itu kan hasil dari makanan yang dimakannya. Jadi prosesnya itu dia Proses tidak juga. sempurna. Itu. Habis sakit perut ngapain, Pak? Gimana? Dek Wahid? Habis sakit perut ngapain? Oh, kalau sakit perut itu untuk outputnya itu sakit perut dia. Oke? Ini untuk penggambaran sehari-hari. Lanjut, untuk proses device itu kan lebih prosesor. Di setiap laptop kalian pasti ada prosesornya. Oke? Ada, Pak. Prosesor adalah komponen komputer yang biasa disebut otak komputer. Prosesor berfungsi untuk menjalankan dan mengendalikan kerja komputer dengan bekerja sama dengan komputer lainnya. Prosesor memiliki satuan kecepatan yaitu GHz. Ini untuk gambar prosesornya itu yang kecil ini. Kalau sampai salah pasang itu mungkin akan berakibat fatal pada PC atau komputer kalian. Lebih seperti itu. Isi komputer sama, Pak. Ya, kita lanjut. Mungkin untuk proses komputer ini contohnya banyak ya, nggak hanya prosesor, yaitu ada motherboard, RAM, ROM, heatsink, VGA, sound card, power supply, dan kabel data. Yang mungkin akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, karena kalau satu pertemuan saya rasa kurang waktunya. Baiklah, lalu output device. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas, suara, dan lain-lain. Contohnya yaitu printer, speaker, dan monitor dalam output device ini. Oke, sudah paham untuk output device? Mungkin ada pertanyaan sampai output device ini? Belum, Ada yang Pak. ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Kita lanjutkan. Dan selanjutnya yaitu storage device. Storage device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Device storage sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu primary storage dan secondary storage. Yang kedua jenis storage ini memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda, walau sama-sama disebut menjadi storage. Kurang lebih seperti ini untuk device storage, yaitu ada flash disk, CD-ROM, dan lain-lainnya. Ya, lalu apa tahu primary storage? Primary storage itu digunakan untuk membaca, menulis, dan melakukan proses pengolahan data yang ada pada secondary storage. Ciri dari primary storage ini adalah memiliki kecepatan akses yang tinggi, sehingga memiliki kapasitas yang besar, mampu diakses langsung oleh CPU, dan hanya bisa menyimpan data sementara sebelum nantinya itu disimpan di secondary atau secondary storage disimpan secara permanen. Lalu secondary storage yaitu
media menyimpan data hasil olahan dari komputer atau CPU. Storage jenis ini juga akan menyediakan berbagai jenis data yang nantinya akan diolah oleh primary storage. Ciri dari penyimpanan sekunder ini adalah memiliki kapasitas yang besar dan mampu menyimpan berbagai jenis file data seperti gambar, dokumen, audio, dan lain-lain. Kedua jenis storage tersebut saling berkomunikasi, berhubungan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan oleh si user nantinya. Komputer tidak akan bisa memproses atau mengolah data jika salah satu storage di atas tidak terinstall di perangkat komputer Anda. Jadi, misal ada secondary storage tapi nggak ada primary storage, itu nggak bisa. Tuh. Lalu fungsinya storage device, yaitu mengolah berbagai jenis data yang nantinya akan digunakan oleh para user komputer. Selain itu, storage device juga berfungsi untuk membagikan berbagai jenis data ke user lainnya. Sampai di sini harus disimak benar-benar karena nanti di akhir pelajaran akan saya berikan kuis untuk sebagai nilai tambahan sedikit untuk penunjang kalian. Oke, baiklah. Di sini yaitu peripheral adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer. Biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat peripheral wireless. Peripheral ini bertugas untuk membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing. Peripheral dibutuhkan spesifikasi secara optimal peralatan pendukung yang dibutuhkan oleh sebuah PC agar dapat bekerja secara optimal. Oke, baiklah. Di sini ada yang paham tentang peripheral? Ada yang tahu jenis-jenisnya? Apa itu Pak jenis-jenisnya Pak? Handset. Headset. Nah, bagus. Ini kurang lebih seperti Earphone, ini. earphone. Nah, itu mungkin ya satu jenis sama headset ya. Kita Airpod, macamnya ya, Mas Revi, wah nampaknya pengetahuan Mas Revi sangat besar sekali di sini. Sound. Nah, iya ini sudah saya bukakan untuk macam peripheral, yaitu peripheral itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu utama, peralatan yang harus ada dalam pengoperasian komputer. Contohnya yaitu monitor, keyboard, dan mouse. Mungkin untuk peripheral pendukungnya yaitu yang tidak harus ada di dalam komputer tapi diperlukan untuk kegiatan tertentu. Contohnya itu printer, scanner, modem, webcam, dan lain-lain. Oke, mungkin sampai sini mata pelajaran kali ini. Oke, baiklah kita lanjut untuk kuis ya. Di sini kita langsung kuis. Sebelumnya saya tanya, ada pertanyaan terlebih dahulu apa tidak? Sebelum kita masuk ke kuisnya. Pak, langsung kuis. Langsung Ayo, kuis ya. Pak, kuis. Bentar. Kuis. Semuanya buka Kahoot dulu di webnya masing-masing. Oke Pak. Buka Kahoot dulu. Pak, HP saya rusak. Bentar. Buka Kahoot dulu. Dapat. Nilai tertinggi nanti akan Bapak kasih hadiah ya. Ini Mobil. mobilnya. Layangan hadiahnya, Pak. Oh, Saya pengen main layangan Pak. Habis ini mau main layangan kita, Pak. oh habis ini kita main layangan. Oke, nggak apa-apa. Tapi Bapak nggak saya ajak Pak. Mas Revi nampaknya pintar buat layangan ini. Pinter Pak. Bapak saya jualan layangan Pak. Oh, dijual berapa Mas kalau boleh tahu? 1 jutaan Pak. Oh, bisnisnya pintar ya Mas Revi. Bapak saya memang juara 1 Pak. Naikkan layangan. Itu layangan kereta Jawa, Pak. Oh, layangan tingkat Jawa. Kreto Pak. Kreto Jowo. Di dalamnya Rizky Pak. Di dalam kereta Jowonya. Mas Rizky suka layangan juga? 237. Ini mana? Kok belum join? Buka Kahoot di webnya dulu. Ada yang mengalami masalah? Untuk Ada Pak. Sinyal saya Pak. Mas Ferianto, gimana Mas Ferianto? Ini siapa ini namanya Ale ini? Mas Revi pasti. Saya, Pak, anak layangan. Oh siap. Nampaknya satu bisnis dengan Mas Revi ya, Mas Wahid? Iya, habis ini soalnya mau main layangan kita, Pak. Oh iya. Bagus, Layangan, bisa Pak. dikembangkan. Bisa dikembangkan itu. Mas Ferianto gimana Mas Ferianto? Ferianto. Udah Pak. Saya udah masuk belum Pak? Rizky anak pengam. Ini siapa ini? Rizky anak pengam ini siapa? Pengam apa tadi? Itu saya Pak. Itu artinya Rizky. anak Oh, pengamen, nampaknya Pak. sangat ngefans sama Mas Rizky ya? Siapa itu pakai nama aku itu? Oh, Pengam itu pengamen katanya, Pak. Pengamen itu pengamen Oh. Pak. Cuman Mas Rizky. Oh, Kepenuhan, Pak. ya. Ini gimana Mas Yuda? Mas Yuda bisa? jaringan Pak. AFK, Pak.
Gimana Mas Ferianto? Dari siapa? Bisa nggak? Rianto siapa? Mas Ferianto Syawal, Febrianto Syawal. Oh, Oh, Bapak salah lihat tadi ternyata. Wah, guru baru. Pak, Nggak tahu nama murid. Pak pakai kacamata Pak. Febrianto ini bukan Ferianto. Nggak kelihatan, Bapak udah agak tua, udah naik haji 2 kali kan agak nggak kelihatan. Gimana Mas Syawal? Bisa? Ringan, Pak. Oh ya, Bapak tunggu. Oh, Mas Repi nampaknya belum sarapan ya tadi di pagi. Gimana, Mas Ferianto? Ini dari grup chat ada, Pak. Dia nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa masuk dia. Oke, baiklah. Kita Ya, mungkin minta langsung bagi saja dulu. main ya. Kita start. Tinggal berarti, Pak. Oke, kita tinggal. Baiklah, dilihat dulu masing-masing soalnya. Mungkin yang bisa menjawab benar, paling tinggi nanti Ya, akan Pak. Bapak berikan hadiah. Mungkin saya Bapak buatkan layangan nanti. Oke, di sini. Yang manakah termasuk perangkat input? Yuk. Wih, benar semua. Oke. Oh, nampaknya Rizky anak pengamen tadi, Mas Repi. Benar. Oke, kita next. Soal kedua. Yang mana? Yuk. Jawabannya. Nge-lag, Pak. Ayo, waktunya terus berjalan. Oh, nampaknya, oh ada yang salah. Kita lihat. Oh, nampaknya Mas Repi tergeser oleh Mas Wahid, si anak layangan. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Mas Rizky Aminuddin tadi tidak menjawab ya pasti? Ya, nge-lag, Pak. Nih, yuk, pertanyaan selanjutnya. Ya, benar semua nampaknya. Kita lihat peringkatnya. Oh, Mas Wahid nampaknya tidak tergeser ya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertanyaan kelima, keempat. Yuk, langsung waktunya terus berjalan. Oh, nampaknya ada yang salah satu itu. Dan kita, oh, Mas Wahid nampaknya terus win streak 4 kali, tidak pernah salah. Kita lanjut untuk yang terakhir. Ya, ayo dijawab. Untuk yang nilai paling tinggi akan Bapak berikan hadiah, mungkin akan Bapak buatkan layangan. Oh, nampaknya nggak ada yang benar. Kurang perhatikan Bapak tadi kalian pasti. Di sini, Mas Rizky mungkin butuh lebih tingkatkan belajar lagi. Dan di podium Ya, 1 itu ada Mas Wahid. Selamat untuk Mas Wahid. Yang bisa mungkin tingkatkan lagi untuk belajarnya. Mungkin dan pada mata pelajaran kita pertemuan hari ini, mungkin jika ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Jangan keluar jika tidak penting, tetap jaga kebersihan. Ya, Pak. Cukup sekian, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak absen, Pak. Untuk Bapak lupa untuk memberikan tugasnya nanti, Bapak akan share di Google Classroom atau psikologi nanti, akan Bapak berikan lebih lanjut untuk materinya, untuk saya bagi untuk ke salah satu siswa, mungkin untuk peningkat tertinggi nanti, Mas Wahid, dan nanti akan saya berikan materinya. Pak, kita pakai Edmodo, Pak. Oh, kita pakai Edmodo? Ya, mungkin Iya, akan Bapak minta Edmodo. Bapak buatkan Edmodo ya nanti ya. Kalian familiarnya dengan Edmodo ya? Komodo, Pak. Oh ya. Oh, Mas Revi. Model komodo, Pak. Mas Revi nanti tingkatkan lagi belajarnya ya, masih kurang itu tadi Juara nilainya. 2 loh tadi, Pak. Mas Revi tadi peringkat 2 ya. Ya, Dari untuk si anak pengamen tadi. untuk mata pelajaran hari ini mungkin Bapak akhiri, nanti akan materi saya berikan ke Mas Wahid nanti yang dibagikan ke teman-temannya. Untuk tugasnya saya bagikan di Edmodo ya nanti ya. Mungkin cukup sekian. Saya, Pak. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Tetap
pakai masker kalau keluar rumah, tetap jaga kebersihan. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak